Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, ini satu judul yang luar biasa ya. Persiapan fisik dan qalb ya untuk menjalani Ramadan berkah ya. Kita sudah punya habit atau punya kebiasaan setiap bulan Ramadan kita ada persiapan dan sering kita sebutnya atau kita menyambutnya dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan ya. Dulu seingat saya waktu anak-anak masih juga kecil-kecil itu rumah kami hias, marhaban ya Ramadan, Ramadan, Ramadan engkau datang. Pokoknya sibuk menghias sana sini gitu ya, pakai macam-macam lah itu warna-warni dan sebagainya, Masya Allah. Karena sudah besar ya tidak seperti dulu, jadi kami merindukan hal-hal seperti itu ya. Sudah besar tuh mereka lebih bersiap kepada yang kopnya ya. Nah, jadi sekali lagi hari ini kita akan mungkin menitik beratkan pada kopnya karena fisik pasti sahabat-sahabat sudah semuanya persiapkan ya. Dan mohon izin kajian hari ini tentu kita berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan juga Sirah Nabi. Dan ada beberapa penelitian yang saya ambil inspirasinya dan juga hasil penelitiannya dari Kiai Haji Insinyur Agus Mustafa. Kita ambil 2 bukunya dulu ini ya, Menyelam ke Samudra Jiwa dan Ruh dan juga Energi Zikir. Nah, ini eksplorasi alam bawah sadar ini sudah diteliti waktu itu di Universitas Airlangga Surabaya, dan saya juga memang sangat-sangat interest dengan ilmu tentang bawah sadar ya, baik jiwa maupun ruh ya. Dan juga tentu karena kami berdasarkan ilmu ya kesehatan, jadi kami juga menggunakan ya sumber-sumber dari kesehatan ya, dan ini nggak berpisah, ini semuanya ini menjadi satu ya, Masya Allah. Baik, jadi inilah manusia yang nanti kita ya diperlukan kesiapan fisik ya. Maknanya kesiapan fisik sebetulnya adalah ya kita coba ya rasakan badan kita ini ya sebelum Ramadan ini kayaknya berat loh. Nanti lihat deh ya, habis Ramadan itu ada perubahan-perubahan di fisik kita. Tentu yang Ramadannya tentu yang sesuai lah ya, yang prosedurnya ya. Tentu ada perbedaan sangat ringan. Tapi ada juga orang yang pas habis Ramadan mengeluh, aduh aku kok tambah lebar ya, aku kok tambah nggak enak ya badannya. Oh berarti dalam 30 hari itu atau ya 29 hari itu mungkin ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, kita tahu ya rambu-rambu Ramadan seperti ini. Ya, namun itu tadi tubuh ini pada saat mulai dari kita ya, mulai dari fajar menyingsing sampai maghrib itu diistirahatkan, terutama bagian lambung ya. Nah, ini sebetulnya nanti yang terjadi. Namun saya mungkin tidak terlalu banyak menitik beratkan di fisik secara persiapan fisik karena sahabat-sahabat sudah terbiasa dan juga sudah siap-siap, bahkan mungkin sudah lebih siap lagi secara fisik ya. Yang menarik adalah sebetulnya ya kita akan bicara tentang kolbu ya. Namun sebelumnya izinkan saya juga cerita dulu tentang isi otak manusia ya. Nanti kalau kita bicara otak bukan hanya akal saja yang di dalamnya, tetapi disitulah yang nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk seperti biasa otak ini terlihat dari samping kiri, ada otak besar, ada otak kecil. Berkali-kali juga di seminar umum dan juga sama-sama waktu itu di Triti kita sudah bahas ini ya. Dan inilah otak manusia ya. Tapi sekali lagi makna akal ini bukan hanya ya, otak ini bukan hanya maknanya akal, tapi luar biasa, nanti kita lihat ya. Baik, dan sekarang ini karena ada alat ini, functional MRI, makanya bisa diteliti. Termasuk mengapa orang baca Quran itu ada iramanya, ya, ada bayati, ada hijaznya, itu udah diteliti loh pakai alat ini, functional MRI. Ya. Makanya waktu Bunda Eri katakan bahwa kalau mau supaya menyerap itu bacaan Quran itu memang harus dialun gitu ya, karena itu sudah ada penelitiannya ya. Baik, dan tentu kalau pernah dengar kata emosi itu adalah bagian otak yang di tengah. Nanti ini ada kaitannya banget dengan nafs nanti. Ya, nanti kita kaitkan dengan apa yang Bunda Eri waktu di Katimus kaji dan saya akan mencoba untuk ya memaparkan dari sisi tubuh manusia ya. Dan sekali lagi otak emosi ini berupa sebuah sistem. Jadi di otak ini banyak sistem. Dan inilah yang sering disebut otak mamalia atau mammalia's brain.
Inilah yang Allah ingatkan kita selalu bahwa di diri kita itu ada ya sifat binatang. Kalau kita tidak pandai mengenali dan kemudian mengelolanya, ya maka kita bisa lebih buruk dari binatang karena ini si otak emosi. Ya, nah sekarang kita lihat dulu secara 3 dimensi. Nah, inilah otak emosi, yang disebut limbic system. Nah, di sini berbagai macam emosi, baik yang negatif maupun positif. Ya, dan di sini juga disepakati, di sinilah ada program nafs, ya, baik yang amarah, lawama, dan mutmainnah. Ya, nah di dalamnya ada seperti ini. Waktu itu juga pernah kita bahas ya. Tentu kalau kita baca tentang lawama dan amarah, ya, banyak sumber mengatakan ya amarah paling bawah gitu ya. Namun kalau di Quran itu tidak dibilang bahwa amarah paling bawah, tapi amarah itu ciri-cirinya adalah ya bentuk kejahatan, kesombongan, ya marah, kesel dan desire ini bukan hanya masalah nafsu tapi mau buru-buru, elas buru-buru. Lawama itu yang berlara diri, takut, sedih, kecewa gitu ya. Dan takut kalau salah ngomong, takut nyakitin orang gitu ya. Nah, tapi para ilmuwan menemukan ya bahwa setelah dipetakan levelnya ternyata yang lawama tuh di sini gitu. Amarah di sini dan ada lagi yang mutmainnah. Nanti kaitannya sama qalb ya. Ini kan udah pernah dulu kita review saja sebentar ya. Nah, sekarang ternyata antara otak dan jantung ini dan seluruh tubuh ini adalah mempunyai mekanisme secara ya holistik, makanya istilahnya holistik. Ya, demikian Allah membuat sebuah ciptaan yang luar biasa ya, bekerja sama membentuk sebuah sistem yang luar biasa dan secara whole ya, keseluruhan. Kaitannya pada Ramadan ini kan kita selain membersihkan kita punya fisik ini dan organ-organ yang ada di dalam tubuh, juga membersihkan apa yang kita sebut qalb ya atau kolbu ya. Nah, namun para ilmuwan menemukan bahwa yang disebut kolbu itu ya merujuk ke jantung. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi kemudian ada penelitian lagi antara otak, khususnya nih limbik system ini tadi otak mamalia, dia ada poros langsung ke qalb atau ke jantung lewat saraf-saraf ini gitu. Namun kalau kita mau lebih dalam lagi cerita tentang kolbu itu ya, dan kemarin juga saya senang banget itu sambil malam-malam doa ini Bunda Eri, saya dengar lagi satu kajian di Katimus ya. Saya memang beberapa lama ini memang menyiapkan kajian kolbu yang lebih dalam, tapi kapan keluarinnya ya gitu kan, karena saya kan Kak Eri bilang coba nah ini dia nih, ini saatnya kita keluarkan modul yang tentang apa, tentang tubuh manusia yang ada kaitannya istilahnya sodar, kolbu, fuad, dan lub. Masya Allah. Itu saya tuh sampai deg-degannya yang Allahu Akbar. Rupanya sama Bunda Erin yang saya harus bahas. Yang luar biasa, Masya Allah ya. Dan kalau nanti ini lulus, berarti saya lulus juga lah. Yang nonton, yang menyimak dan yang menganalisa doktor soalnya. Ya, iya. Baik. Nah, jadi sistem ini luar biasa. Luar biasa. Sodar, qalbu, fuad, dan lub. Ya. Baik, kita bahas sodar dulu ya. Karena ini nanti nih, dalam Ramadan 30 hari ini yang mau kita bersihkan, ini yang mau kita tambah kenal. Dan secara fisik yang mana ya, supaya kalau ilmu tuh istilahnya jejak gitu loh ya, jejak antara apa yang sudah diberitakan ya, kemudian dengan yang ada di tubuh kita ini ya, antara ayat-ayat kauliyah dan kauniyah itu kan bersatu. Hanya memang ada bantuan dari ilmuwan-ilmuwan yang tentu mungkin ilmuwan itu menelitinya bukan berdasarkan karena informasi Quran, ya tentu mungkin karena kepentingan-kepentingan lain. Tetapi orang kalau meneliti tentang tubuh manusia itu Allah kasih petunjuk. Dan kita bersyukur dulu karena apa? Karena penelitian itu satu mahal. Udah mahal lama, begitu Bunda Eri? Ya, udah mahal lama, maka kita berkewajiban sebagai umat Islam ya untuk ya langsung apa yang ditemukan oleh ilmuwan kita lihat, oh ya Allah, betul dong Al-Quran. Jadi gitu.
Al-Quran yang betul. Betul dong Al-Quran. Insya Allah kita tambah yakin bahwa ini betul-betul firman Allah karena memang tertera di dalam tubuh manusia. Ya. Baik, saudara. Ya. Saudara ini sendiri dalam Al-Quran istilah saudar dibentuk dalam dua bentuk ya. Tentu Ustazah Eri sudah sempat sampaikan. Ada yang bentuk singular, kata saudar ini kurang lebih 9 kali. Sedangkan dalam bentuk plural atau jamak yaitu sudur ya diulang 33 kali. Ya, berarti kan saudaranya orang banyak itu sudur itu kan, saudar-saudar gitu ya. Nah, kemudian ya diartikan sebetulnya dari semua ya Quran dan semua juga tafsir ya artinya dada. Ya. Nah, kemudian ya ini ya surat Az-Zumar ayat 22 ya. Ya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah dadanya ya ini ada sodrahu ya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhan. Ini waktu kemarin diingatkan Ustazah Eri, saya langsung terkagum-kagum. Oh iya betul tuh, betul banget secara tubuh tuh betul, ya. Jadi ada kaitannya sodar dengan al-Islam dan nur, ya nur. Ya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu kolbunya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata, ya. Dan kemudian di Anas allazi yuwaswisu fi sudur. Nah, ini dia. Sudur, sudur. Dada manusia minal jin natiwanas. Ya. Sudur ini juga ada sudur. Ya, dada. Ya. Nah, sekarang kemudian di Al-Hajj ayat 46 ya. Itu tentu ada kata sudur di akhir ayat ya. Al-qulubul lati fis sudur ya. Kolbu, kulub ini kulub kan kolbu ya, kulub ya, kolbu yang jamak ya. Yang ada di dalam dada, tetapi sudur dalam dada. Ada kolbu, ada sudur. Ternyata memang tubuh manusia ini kan ada badan selulernya. Ya, ada apa sih di dada? Ada apa sih di dada? Gitu. Riset-riset semakin hari membuktikan bahwa di daerah dada ini ada satu tempat, ada satu pintu, ya, yang untuk menerima gelombang energi atau menerima nur cahaya dan mengirimkan nur itu ada ya. Dan ini kita akan masuk ke konsep yang namanya pembuluh meridian. Pembuluh meridian ini ada di bawah kulit, jadi ada betul-betul di bawah kulit ini Bunda Eri. Karena kalau sodar artinya memang dada, berarti kan paling luar ya, dia di bawah kulit. Nah lubang-lubang ini dia bertawaf, dia berputar ke kiri. Untuk apa? Mengeluarkan cahaya. Tapi menurut penelitian di Institut Hermes, ya, itu kerjasama antara UK dengan Arab Saudi, tahun 98 ya ditemukan bahwa ya di daerah Fisudur ini, di daerah dada ini, gelombangnya paling kencang. Bahkan lebih kencang dari otak gelombangnya. 5.000 kali kencangnya yang di dada ini dari otak. Ya. Makanya kenapa disebutnya fisudur? Karena di dada itu lapisan luarnya ada pintunya untuk mengeluarkan nur dan menangkap nur, menangkap cahaya. Ya. Jadi dari sini nih. Nah, nur itu yang dari dalam tubuh waktu keluar dari mana prosesnya? Dari sel tubuh. Dan sel tubuh itu ada di seluruh tubuh. Ya, ini banyak sekali. Dan ya apa yang kita ucapkan, kita lihat, kita dengar itu kan lewat sistem saraf, kita pernah bahas soal itu ya, dia jalan ke badan dan makanya kalimat-kalimat itu bisa jalan di badan dan bisa juga didorong oleh gelombang elektromagnetik yang ada di tubuh kita. Dia keluar, gelombangnya keluar ya, dan menarik gitu. Karena badan ini semakin hari ya Pak, maaf, semakin kalau kita buka lapisan-lapisannya itu dari organ-organ, nanti organ terdiri dari molekul terdiri dari atom terdiri dari partikel subatom. Partikel subatom itu tiba-tiba hilang, ternyata pas diteliti dia vibrasi kuanta, dia getaran. Tubuh manusia itu getaran. Ya. Makanya disebut medan gelombang. Di tubuh kita nih kalau kita pilah-pilah itu medan gelombang. Dan ini baru sedikit saja ilustrasinya agar lebih mudah saja pendekatannya. Ya tentu lebih luar biasa dari ini. Ya, nih jadi seluruh tubuh itu keluar nur, namun yang wabil khusus ini di fisudur, di dada itu, lubang yang dada itu
lebih kencang lagi. Ya. Nah, ini teori itu di kedokteran atau ranah pengetahuan itu sudah didapati oleh Einstein. Teori relativitas yang massa benda tak lain sebagai bentuk energi. Jadi benda termasuk kita nih itu tak lain bentuknya energi. Ini tubuh kita itu energi. Ya. Energi tidak hanya menempati berbagai bentuk yang dikenal dalam fisika klasik. Jadi dulu sebelum Einstein mengemukakan teori ini, dulu Newton, kalau kita pernah belajar fisika ya, itu namanya fisika klasik. Newton bilang bahwa energi yang di tubuh kita seberat diri kita gitu. Misalnya Bu Aisyah ini 70 kilo. Jadi kalau dulu Newton fisika klasik bilang berarti energinya cuma 70 kilo aja itu Bu Aisyah gitu. Tapi Einstein bilang enggak gitu. Ya. Ada energi yang lebih besar lagi, dia terkurung dalam massa suatu objek. Jadi di dalam tubuh 70 kilo ini ada energi yang besar lagi yang terkurung ya di dalam sel-sel itu. Maka dia menurut Einstein jumlah energi yang terkurung dalam sebuah partikel sebesar massa partikel dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Ya, ini konstanta nih kecepatan cahayanya. Jadi Einstein sudah menemukan ini. Ya, kemudian ilmuwan lain terkaget-kaget, wow. Tapi memang Einstein meneliti ini bukan karena dia mempelajari Al-Quran, bukan karena dia dari informasi Al-Quran, tetapi dari perenungan. Nah, pada saat perenungan itu Allah kasih petunjuk. Ya, karena tentu Einstein adalah bukan orang sembarangan secara dia punya otak ya. Kan ini orang Yahudi kan. Otaknya itu kenceng banget cara menganalisa sintesanya. Allah kasih petunjuk terus. Dan yang ditemukan itu sunatullah diteliti. Makanya yang ditemukan itu adalah benar ya. Allah alam bisawab. Tapi kalau lihat dari kondisi sekarang itu yang Einstein bilang itu tepat gitu ya. Kalau kita nih yang meneliti, kalau seorang Islam meneliti, kita menelitinya harus lihat dulu di Quran ada apa di Quran ini, Allah berfirman apa. Nah, kita meneliti gitu. Itu bedanya sama ilmuwan-ilmuwan yang bukan dari melihat dari pertamanya dari Quran. Dia bukan dari informasi Al-Quran, tapi perenungan, ya, merenungi ayat-ayat juga dengan gaya mereka. Tapi bahwa itu terjadi, itu pasti petunjuk Allah, itu hidayah Allah masuk di situ, petunjuknya untuk begini. Ya, itu kita punya landasan dari bagaimana kita memandang sebuah ilmu pengetahuan. Ya. Dan kemudian Richard Feynman, ini juga fisikawan ya, ini setelah Einstein, karyanya elektrodinamika kuantum. Dia katakan gini, fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Jadi sahabat-sahabatku, kalau tanya itu pelajaran yang ada sinyal-sinyal itu pelajaran di mana Bu Aisyah? Fisika kuantum. Ya. Energi dapat menembus ruang dan waktu. Ya. Jangankan energi yang Allah buat di tubuh kita ya. Ini energi dari yang buat manusia yang bentuk Zoom ini aja menembus ruang dan waktu kan? Ya, tadi mungkin ada yang dari kamar, dari rumah, ada yang dari luar kota, ada yang dari luar Indonesia. Tadi Bu Ita dalam perjalanan aja masih tembus ini kita. Ya, itu baru buatan manusia loh. Ya. Nah, gelombang yang ada di tubuhnya kita nih itu kan ciptaan Allah. Cuman sayangnya kita nggak belajar ini dari kecil. Makanya pelan-pelan saya nih berdasarkan ya dan disambut baik oleh Ustazah Eri untuk mengembangkan ya temuan-temuan kajian ini dan dikaitkan dengan apa yang Quran sampaikan. Ya. Baik, jadi ini ya terjadilah satu putaran dan dia keluar gitu. Dan apa yang diucapkan ya itu kan narik. Selama ini kalau kita sholat baca apa ya doa iftitah ya, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Nah, jadi kan kita adalah ya kita sudah menyatakan wa ana minal muslimin. Ya, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah atau aku termasuk orang Islam. Itu setiap kita ucapkan di iftitah itu keluar dari kita punya qalb Islam. Dan apa yang terjadi? Ditariklah, karena sinyal ini bisa narik. Apa yang ditarik? Ilmu-ilmu tentang keislaman. Makanya tadi dikatakan cahaya Islam di lapisan yang di sini, saudara, dia narik. Makanya kalau kita nih yang sahabat-sahabat tanpa terasa mungkin sahabat-sahabat kok saya rajin ikut taklim ya karena
doa kita di waktu doa iftitah itu kita minta nih. Dan mungkin teman-teman punya niat juga, ya Allah saya mau perdalam ilmu Islamku. Makanya semua kajian ada dimanapun diikuti. Kan itu ditarik. Dan itu keluarnya ucapan ini jalan di sistem saraf, keluar nih di lapisan luar yang itu sodur tadi, sodar tadi, sudur. Keluar Islam, 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 tarik. Akhirnya tambah lagi ilmu Islam, kita belajar lewat mata, lewat telinga, ya lewat kita ucapkan, masuk lagi di otak, jalan lagi di badan. Ya Allah, senangnya kalau belajar Islam itu ya. Ya dahaga kita ya, nggak, ya pokoknya deh nggak pernah berhenti, itu jalan lagi terus-terus. Ya. Ini makanya tadi ada nur, ya cahaya dari Allah tentang Islam. Oke, nah tentu orang yang masih ya berada di level ya Islam ini kan tentu selamat ya. Cuma kok masih suka marah ya kan gitu ya, Ustazah Eri bilang ya. Kok orang Islam masih suka marah, masih suka gemes, masih suka mau buru-buru. Ya. Karena ini ada kaitannya dengan ini ada tombol di sini ya. Ini tombol, ini frekuensinya keluar ya. Ada kaitannya tadi dengan otak emosi tadi. Jadi ada kan tadi kita udah bilang ada poros otak dan jantung itu lewat sistem saraf di daerah dada ini ya. Tadi kan ya makanya masih amarah, masih ada sombong, gitu ya Ustazah Eri ya. Kita masih menganggap ya kita sudah bersyukur lah kita ya selalu senantiasa nambah ilmu Islam, tapi masih suka mau buru-buru, masih mau suka kesel, jengkel gitu ya, masih suka sombong, gue udah belajar gitu loh. Makanya kadang-kadang suka menghina kelompok lain, tali lain karena masih di sini. Dan ini ada di sini, ya. Kemudian nanti dia turun ke sini. Kok bisa sampai ke sudur? Ya, karena dorongan dari si jantung kita ini. Ya, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, jadi pas di lapisan sodar atau dada ini, karena itu tadi ya kan dada nih, kulitnya nih kan dada nih ya, di bawah kulit itu kan ada pembuluh meridian kan ya, lubang yang terbesar itu di qalb, di daerah dada, di jantung, itu memancarkan. Terus kemudian juga senantiasa kita masuk juga ya pelajaran-pelajaran keislaman lewat tentu lewat indera-indera kita, dan juga masuk ke sini loh, karena ini bukan hanya memancar ya, tapi dia menarik ya. Nah tentu masih di level yang sini nih, karena mau buru-buru. Kita nih dalam proses belajar ini mau buru-buru, kadang-kadang udah tahu juga masih sombong gitu kan gitu, masih songong gitu. Akhirnya semuanya kita menganggap bahwa diri kita gue udah bener nih gitu. Nah ini makanya masih di fase sodar ya, itu lebih kentara adalah nafsunya yang amarah ya. Kemudian ya ini dia nih amarah. Dan hati-hati karena gelombang ini menarik, maka kalau kita juga ada di nafsu amarah, dia narik, tambah marah kita. Ya, hati-hati. Makanya kalau kita ya sudah mulai sedikit-sedikit pelan-pelan belajar ini, makanya pun kalau lagi marah ya segera-segera kita move on ke atas gitu. Ya, tentu teknik-tekniknya sudah diajarkan ya. Apa? Istighfar, rubah posisi. Lagi marah berdiri duduk, di situ tarik nafas, istighfar ya. Karena apa, nanti otak di limbik sistem itu yang tadinya tegang dia rileks, dia tanpa rasa naik ke atas. Jadi sudah ada kaitannya antara emosi ya dengan saudara kita di lapisan yang terluar. Kemudian qalbu ya, qalbu. Ya. Allah menyebut kata qalbu beserta turun mencatatnya dalam 53 ayat, kata qulub beserta turun mencatatnya 104 ayat. Ini jauh lebih banyak lagi nih. Ya. Kemudian hadis Rasulullah yang paling populer ya, al-a wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu wa hiya qalb. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging, jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalb. Memang banyak yang mengartikan ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kalau saya lebih senang ini nggak diartikan hati, qalbu aja, qalbu. Hanya memang sudah bertahun-tahun qalbu itu diartikan hati. Ya. Namun kalau kita bicara qalbu,
Kalau misalnya mengikuti dengan istilah hati yang populer di masyarakat, ternyata dalam anatomi hati itu posisinya berbeda yang dimaksud dengan kalbu sebetulnya. Makanya kita ambil dari para ulama, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan istilah kalbu itu, kalbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah di tengah ya, di subur dan agak ke kiri ya. Coba kita lihat ada organ apa sih yang ada di dada ini gitu. Tadi kan saudara lapisannya sudah kita bahas, sekarang makin ke dalam. Nah, ada paru-paru. Tapi paru-paru bukan di sebelah kiri dada, dia kanan kiri. Dan dia bukan mudghah, dia besar dan dia tidak berongga. Saya ya para ulama yang belajar tentang anatomi, bukan paru-paru. Ya. Jadi paru-paru ini semua kan fungsinya luar biasa ya. Jadi bukan itu ya Pak. Ya, karena ini kanan kiri. Ya. Oke. Yang ada di daerah rongga ya, ini bukan lagi kulitnya saudara tadi. Rongga dada ini adalah di jantung, heart. Ya. Nah ini dia memang ke tengah tapi cenderung ke kiri. Bentuknya midball. Ya, bentuknya ada rongganya dan di dalamnya ada darah yang bukan sekolah. Ini karena organ yang ada di daerah rongga dada itu paru-paru sama jantung. Memang kalau diartikan hati gimana? Nggak apa-apa juga. Tapi kalau hati secara anatomi yang disebut lever atau heter atau hati ampela, misalnya pada ayam ya, itu sebetulnya hati ini. Dia ada di kanan dan dia sudah tidak murni di rongga dada, sudah mulai turun di rongga abdomen. Kalau yang organnya hati ini memang utamanya dia adalah membentuk ya sel-sel darah merah. Kalau kita kurang darah akan hati sapi ya, itu yang disebut hati gitu ya. Tapi kita kebiasaan di Indonesia, self itu diartikan hati. Mungkin ada beberapa mereka saya punya teman-teman yang memang senang meneliti ini, mungkin dia udah benar orang Indonesia itu dengarnya self itu hati itu kan jantung ya. Tapi karena udah kebiasaan hati, jadi sebenarnya hati. Karena kalaupun kita bilang colbu, kita pasti pegang dada, bukan pegang yang di pinggang, ya, yang daerah agak ke pinggang ini, kita pegang dada. Dan itu organnya adalah jantung. Tapi masa kita sudah terbiasa colbu sudah bilang hati begitu juga. Tapi bolehkah kita naik sedikit ya pendekatan karena ilmu pengetahuan ini berdasarkan riset juga ternyata organnya jantung. Tapi kalau kita hatiku ini harus juga lah. Ya, makanya saya lebih senang sekarang membiasakan diri saya. Ya, kalau kalbu saya bilang kalbu, saudara, fuad, look. Itu lagi latihan nih, Bunda Erin saya supaya karena kita merasa ya badan ada di mana posisinya jadi lebih enak. Kalau saya merasa berempati terhadap diri saya di mana posisi yang disebutkan tadi. Kan ini juga kan kalbu ya kalau di kamus-kamus sekarang jantung hati itu kidin. Memang ada apa sih sama jantung Waisak? Jantung ini kan adalah sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kita udah tahu ratusan tahun, ya, ratusan atau ribuan tahun. Ini saja fungsinya kalbu luar biasa, memberikan darah ke seluruh tubuh, memberikan nutrisi, memberikan oksigen, ya. Dan juga ya, kalau kita belajar hormon, nanti jantung ini yang mengirimkan hormon apa? Hormon juga rasa senang dan hormon juga rasa yang disebut rasa takut, khawatir, sedih. Jantung ini mengirimkan hormon itu dari mana? Hormon itu dari anak pinggang atau anak ginjal, kelenjar adrenalin. Di situ ada hormon khawatir, cemas. Itu golongan kortisol. Adrenalin nanti jantung ya memberikan ke seluruh tubuh, makanya ada takutan. Ini saya nggak aku tadi ya, gitu ya. Nah itu ini yang bekerja sebetulnya. Kemudian ada lagi penelitian tahun 91, ini juga pernah saya bahas, Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada mengatakan apa? Di dalam otot jantung itu ditemukan sel saraf. Tadinya mereka cuma menemukan otot jantung ya otot jantung. Tapi tahun 91 bahkan diperkuat lagi sampai tahun 2000 penelitian dari Lituania oleh Nerinya Paujet dan kawan-kawan
ditemukan sel otak, sel neuron jumlahnya 40.000. Ini sering nih saya sudah kasih bahas tentang ini, dan ini pas banget nih. Ya. Nah, jadi di otak sebetulnya neuron itu ada di otak jumlahnya 100 miliar. Dan ternyata di jantung juga ada jumlahnya 40.000. Tapi kan betul-betul ada kaitan antara otak tadi dengan jantung ini. Nah, apa sih yang terjadi kalau sel otak itu di otak? Terjadi sambungan-sambungan. Setiap informasi yang masuk di telinga, di mata, di hidung, di pengecapan, di peraba, itu akan tersambung neuron-neuron dan membentuk sebuah informasi dan membentuk sebuah memori. Ya? Ya, kita belajar, baca Quran, baca hadis, itu nanti dari lewat mata kita, di otak itu, bagian depan otak kita tersambung-sambung itu. Ya? Apa lafaznya dan apa artinya dan apa maknanya gitu, itu tersambung. Ternyata bukan hanya di otak ada sambungan itu, di jantung pun karena tadi ada neuron, dia cukup kalau ada informasi tersambung-sambung. Itulah siapa yang memasukkan informasi yang baik-baik ke dalam otaknya, pasti di jantungnya juga ada informasi yang baik-baik. Itulah makanya mengapa kalau setiap hari kita mengaji dan mengkaji, maka di otak kita itu di sini adalah kajian-kajian, ngaji. Itu bukan hanya di otak tersambungnya, di kalbu juga tersambung. Tersambung dia 40.000 neuron banyak. Tersambung juga dia. Makanya dikatakan sistem saraf pada jantung, otaknya jantung, kalau jantung kita kasih ganti kalbu ya, otaknya kalbu memungkinkan kalbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Jadi di otak kita bagian depan itu namanya korteks, itu biasanya otak yang lagi untuk mikir, timbang-timbang, analisa. Nah, kalbu selalu kasih kabar ke otak. Karena kalbu ini dia bisa ya, setiap selama waktu kita kecil sampai sekarang itu ada isinya. Tentunya orang yang diisi dengan kebaikan itu baik. Makanya kata Nabi, kalau mudghah ini baik maka seluruh tubuh baik. Kalau mudghah ini diisinya buruk, karena tadi ya ada sambungan-sambungan neuronnya, maka seluruh tubuh buruk. Ya gitu. Nah, otak ini punya analisa. Misalnya Pemban ya, kita ada proyek gitu ya, terus kita disuruh ya diamanahkan untuk kerjakan. Terus waktu bikin anggaran, ya, kadang-kadang kan kita otak analisa selalu berpikir bahwa ya naikin aja nih marginnya nih bisa menguntungkan. Nanti kadang kalbu bilang jangan gitu dong, nggak semua orang punya uang lagi hari ini hari gini. Nah itu suara kalbu yang memberikan informasi kepada kita punya analisa pada saat kita sedang menimbang-nimbang, memberikan ya pengaruh pada korteks otak pada saat mau bikin keputusan fungsional independen, ya, keputusan yang bebas itu. Oke, nah kita dengar suara kalbu kita. Oke, kita naikkan karena ada apa? Karena ada biaya operasional, ya sewa wifi kah, sewa Zoom misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau kita bikin acara di satu tempat ya, tempat itu kan ya harus dibayar karena ada makan, ada coffee break 2 kali itu kita harus dibayar. Ya, kita naikkan sedikit dari apa kan, ada makalah, ada pulpennya, ada gitu kan, ya kita naikkan sedikit tapi tidak menjadikan yang bahaya gitu, yang jadinya sangat menguntungkan gitu, karena tadi rakus tadi, nah, masuk di limbik sistem, masuk ke rakus, ya las gitu. Kalbu yang bilang gitu dong. Nah itu ini bentuknya kusam bukan, ini asli nih. Ini tadi Imam Al-Ghazali bilang bentuknya di daerah kiri bentuknya kusam, ini kusam. Ini jantung. Gak bisa kalau sakit jantung itu berarti kalbu kita sakit. Bukan begitu, sakit jantung itu lebih kepada ini nih pembuluh darahnya. Arteri koronarianya tersumbat. Kenapa tersumbat? Bisa karena makanan, bisa karena secara genetik ini kaku pembuluh darahnya. Kayak selang airnya itu yang selang air kaku. Yang kalau beli selang air itu yang kaku gitu. Sama apalagi kalau dia jantung bawaan ya bisa yang di dalamnya itu ya katupnya itu dia terlalu longgar katupnya. Tapi di sini tuh ada otaknya, di dalam otot itu ada neuron tadi kerjanya luar biasa.
ditemukan di daerah atrium dan di daerah dorsoventrikal, belakangnya ventrikal. Jadi jantung kan memompa darah nih. Tadi kita udah lihat ya, dia memompa darah setiap hari sekitar 5.500 liter. Itu selain tadi makanan, ya, oksigen, ya, vitamin-vitamin, termasuk hormon. Makanya sering di kolbu ini membawa hormon apa? Hormon tadi, hormon stres kortisol. Dari mana Bu Aisyah? Dari pembuluh darah yang dari bawah. Dari mana itu? Dari anak ginjal. Makanya kalau kita bicara di ranah kolb, sering sekali nanti masuk di ranahnya adalah apa? Ya, ini dia ya. Ranahnya adalah nafsu lawamah, rasa takut, sedih, berlara diri. Ya. Karena pada saat itu ya hormon-hormon kortisol itu keluar dari ya kelenjar adrenal, dipompa lah di sini. Bisa nggak nanti jantung ini memompa untuk nafsu yang lebih baik lagi, mutmain? Oh iya jelas, ya bisa. Dan nanti hormon yang keluar bukan dari pinggang, bukan dari anak ginjal tadi, dari atas nanti dari kita bagian ya di otak kita. Ya, makanya waktu Ustazah Eri mengkaji kolbu itu kaitannya dengan nafsu lawamah, masya Allah, tepat sekali. Saya kayak langsung, masya Allah, luar biasa. Sehingga saya langsung, alhamdulillah. Itu yang namanya kalau kita niat ya untuk sungguh-sungguh mencari bagaimana sih ketemunya ini yang diinformasikan oleh kawan-kawan, karena kawan-kawan mengkaji tentang Quran dengan ya apa yang kita pelajari gitu. Fuad itu apa? Kata al-afidah adalah bentuk jamak dari kata fuad yang diterjemahkan dengan aneka hati ya waktu itu ya. Tapi kata fuad saat ini banyak dipahami oleh ulama dalam arti akal ya. Makna fuad juga yang dimaksud dengan gabungan daya akal dan daya kolbu yang menjadikan seseorang terikat sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan dan kedurhakaan. Nah, termasuk kajiannya Pak Agus Mustafa ya, dia hasil dari riset itu menyepakati bahwa yang nanti disebut fuad itu yang daerah otak ini. Ya, wabil khusus di sini nih limbik system dan yang di depan frontalis. Karena di sini ada makna akal. Dan kita sudah lihat ya limbik system dengan prefrontal ini kalau disebutnya fuad, maka dia kan ya dia akan ada ikatan antara ini daya akal dan daya kolbu tadi kan. Ini ada jalurnya memang. Jalurnya memang jalur poros otak jantung khusus. Memang di otak setiap ke organ-organ ada sarafnya, tapi ada khusus son yang dari limbik system ini dan juga dari frontal itu ke jantung. Maka disepakatilah itu fuad itu adalah yang di dalamnya lagi. Di dalamnya otak itu tadi, di limbik system tadi. Fuad. Dan dia kaitannya ke nafsunya ya. Nah ini dia, fuad ini. Ya, dia kaitannya karena ini nyambung ke sini ya. Nah, ini diartikan fuad. Ya, di sini nah. Tapi itu kaitannya dia nafsunya mutmainnah Bu Aisyah. Ya karena ya kalau sudah masuk nanti antara limbik system dengan apa yang isi di otak kita, kan otak kita selalu diisi kan dengan kajian-kajian, dengan ngaji, maka itu bisa masuk levelnya nafsu mutmainnah. Dan di jantung juga ini ya terjadi sambungan-sambungan kalau kita senantiasa memanage ke atas masuk ke level yang namanya mutmainnah ya. Dan ini nanti turun lagi ke bawah bilang sama si kolbu untuk ayo bikin sambungan. Nah dia mereka bikin sambungan ini, dia nyambung lagi di situ. Jadi kalau kita ngaji dan mengkaji itu bukan cuma otak saja yang terjadi sambungan dan membuat informasi, tetapi kolbu kita itu juga terjadi sambungan, masya Allah. Ya. Memang limbik system ada di sini. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan akal, tidak diisi akal ini ya dengan informasi yang Allah sampaikan lewat Rasulullah, ya itu makanya nanti level di limbik system tetap di amarah lawamah. Nanti berkaitan kalau amarah nanti dia dengan sodar,
dengan kulit tubuh kita itu tadi lubangnya dada, ya, nanti lawama nanti kaitannya sama kolbu yang kencang ini dengan nanti hormonal yang dari anak pinggang kita, ya. Tapi karena kita isi akal ini, maka ya antara akal dengan limbik sistem ini yang disebut fuad ini menaikkan level emosi menjadi mutmainah. Dia turun juga bilang sama kolbu itu mutmainah. Ya. Jadi ini dia. Nah, sekarang loop. Loop merupakan dimensi yang paling inti. Ya. Loop adalah tempat bagi keyakinan akan tauhid. Maka dimensi ini hanya dimiliki bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya keimanan. Ya. Dan dalam Al-Qur'an istilah ulul albab dikaitkan dengan loop. Ya. Terkait dengan konsep takwa, hidayah, hikmah, kebaikan, khair, ya, berpikir, tafakur, dan mengingat Allah, tazakkur. Ya. Nah, ini yang bagian mana nih di otak Bu Aisyah, ya? Kita lihat lagi ya. Artinya loop memiliki kemampuan untuk memahami hakikat di balik ilmu-ilmu Allah dan mampu untuk memilah yang baik-baik sebagai wujud ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat di otak nih bagaimana ini ya. Ini walau alam bisawab, ini sebuah ikhtiar menganalisa dan sintesa dari ilmu-ilmu yang kita pelajari ya, dan ternyata kalau buat saya pribadi saya masuk ke tahap pencerahan. Allahu Akbar gitu. Tarang gitu kan rasanya gitu ya. Nah, jadi otak ini kan dibagi-bagi ya. Tadi di depan ini lobus frontalis ini, nah ini nanti masuklah ilmu-ilmu itu. Ya. Di tengah ini tadi limbik system nih. Oke. Nah ini sama ini, ya ini gabungan ini itu disebutnya fuad. Nah sekarang loop yang mana? Rupanya loop itu ya itu gabungan antara limbik system ya, lobus frontalis karena di sini ada fikir, di sini tafakur, dan ternyata ada hal yang nanti ya berkaitan dengan lobus parietalis. Nanti di sini ada watak di sini, dan satu lagi yang kaitannya tazakkur tadi yaitu lobus temporalis. Apa sih isinya lobus temporalis? Bu Aisyah, ini kayak gini juga neuron. Tapi ditemukan oleh Ian Marshall dan Donna Zahar ya. Itu di Harvard University tahun 2000, ternyata neuron-neuron yang ada di lobus temporalis kanan kiri itu berisi program yang disebut God spot. Titik Tuhan gitu, God spot gitu. Mereka kan memang ilmuwan, jadi mereka ya. Makin ke sini diteliti bahwa di situ ada ya ada Asmaul Husna di lobus temporalis kanan kiri. Maka kalau sudah loop itu jadi bukan hanya akal kan hanya di sini. Fuad itu sudah limbik sistem dengan akal. Loop itu mengaitkan semua. Parietalis juga di sini, temporalis, occipitalis nanti untuk perangainya. Kalau cerebellum ini untuk nanti keseimbangan, ya, ini dimensi loop. Makanya dia betul-betul nanti inti. Jadi seluruh otak itu nanti berkolaborasi dengan jantung, itulah masuk loop. Ya. Makanya ulil albab itu bukan hanya dia mikir aja, ya, dia juga sesuai wataknya, ngerti wataknya, kemudian dia selalu nyala ini sifat-sifat ketuhanannya. Asmaul Husna. Bagaimana cara nyalain Asmaul Husna di sini, Bu Aisyah? Lewat diucapkan, dia jalan gitu. Ada orang cuma mikir doang di sini aja, berarti cuma akalnya doang kepake, ya. Waktu akalnya dipakai, ya dia nggak naik nafsunya, jadi fuadnya belum jalan, ya. Tapi ada orang yang juga berpikir pakai akalnya, kemudian dia juga selalu ya berzikir, selalu menyebut ya Allah, ya. Nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ya Rahman, ya Rahim, dan juga tegak sholatnya kan, orang kalau sholat tegak itu, ini lobus temporalisnya nyala kanan kiri. Dan satu lagi ada di sini fenomena lobus parietalis. Apa itu? Di surat Asy-Syam ayat 8 dan 9 ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Kemudian lanjutannya qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jiwa, ya, menurut beberapa kajian, termasuk Pak Agus Mustafa, ya, karena tadi kita ambilnya di situ, jiwa itu, ya, di otak. Jadi sepakat mereka ini semua, para ya ulama-ulama ahli tasawuf dan yang belajar tentang jiwa itu ada di otak.
Dan kemudian ditemukan bahwa ada program di lobus parietalis, program yang ya jenis watak, dan uniknya di sini ada program nih, ada neuron-neuron ini kelemahan dan kekuatan. Ya. Walau alam insya Allah ya, Allah maha memohon, kita selalu memohon petunjuk ya. Asy-Syamm ayat 8, Allah telah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Itu bisa jadi yang ilmuwan katakan ditemukan di sini watak itu ada kelemahan dan kekuatan. Ini sudah ada di sini. Makanya kalau sudah loop, bukan hanya cuma mikir doang pakai akal ya, dia sudah berzikir dan ada potensi dari tuntunan ya kefasikan dan ketakwaan itu yang ada di sini, kekuatan dan kelemahan watak ya di situ. Dan di sini nih ini limbik sistem ini ujungnya ini kan kena di sini lobus parietalis, dan parietalis itu berkaitan dengan temporalis, dia lebih cepat. Jadi orang ini, watak kita ini senantiasa kalau kita nyalakan Asmaul Husna kita, watak kita yang ada di sini itu senantiasa yang naik adalah jalan ketakwaan. Itu makanya tadi dikatakan kita beruntung kalau kita mensucikan jiwa ini. Mensucikan ini dengan sebut-sebut mensucikan. Ya, belajar juga mensucikan. Jadi kita isi ini semua. Ya, ini loop. Ya. Karena apa? Karena semua pesan ini jalan di badan. Pesan di otak itu jalan lewat sistem saraf. Maka akan membentuk apa? Akhlak, membentuk perilaku, membentuk perangai, membentuk tingkah laku. Ya. Maka nanti ada namanya nafsu al-mulhamah. Jiwa yang selalu berada dalam bimbingan dan bisikan Allah. Ya, baik jalan ketakwaan dan jalan kefasikan, karena di otak itu sendiri sudah ada programnya Allah kasih itu. Ya, udah langsung nyala. Cuman ya kalau kita tidak tahu jenis watak kita ya, dan kita tidak mensucikan tadi, salah satunya dengan tahu jenis watak, nanti yang jalan itu kefasikannya terus. Terus kita nggak nyalakan lobus temporalis, kita nggak nyalakan itu Asmaul Husna, maka nanti kefasikan terus yang jalan, kan udah di otak. Makanya ya nafsu al-mulhamah ini, jadi dia mewarnai seluruh gerak-gerik tingkah laku dan kehendak manusia. Nah, apakah bisa berada dalam bimbingan dan kehendak Allah? Itulah selalu kita senantiasa berdoa, ya Allah, ya Rabb, mohon petunjukmu ya Allah. Mohon petunjukmu. Kita ngomong gitu aja Allah langsung tunjukkan. Ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Rabb. Tambahkan ilmuku, tinggikan kecerdasan ya Rabb. Kalau ada apa-apa, makanya saya suka bilang ya, kalau dalam prinsip kita berilmu pengetahuan, kalau ada yang mau kita tanyakan pada Allah. Ya, nanti Allah akan kasih itu. Lewat mekanisme apa? Kok bisa masuk? Kan kita mata nggak baca, telinga nggak dengar. Itu tadi pembuluh meridian yang di seluruh tubuh itu ada lubangnya. Dan dia masuk nur di situ, masuk cahaya di situ, masuk petunjuk Allah di situ. Ya, kerjalah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan akhirnya kita tahu, oh kayak gitu. Ya. Dan kalau pernah kita dengar ada istilah pikiran atau jiwa sadar, conscious mind, dan pikiran jiwa bawah sadar sebut subconscious mind, yang mana sih Bu Aisyah gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih apa maksudnya. Conscious mind itu biasanya dikatakan yang di ujung, kalau misalnya ibaratkan gunung es, dia di ujungnya. Kekuatannya 10%. Dia ada potensi untuk critical thinking, logical thinking, berpikir logis, kritis, kenapa gini, kenapa gitu, alasannya apa. Nah kalau kita ngomongnya masih gitu, berarti itu masih conscious mind, masih pikiran sadar, masih jiwa sadar yang bekerja. Nah, bawah sadar itu yang di bawahnya ini ternyata lebih kuat 90%. Subconscious, ini analogi dulu ya, nanti kita lihat di mana tempatnya, walau alam bisawab. Ya, sebuah ikhtiar saja, ikhtiar pendekatan keilmuan ya. Di dalamnya ini ada memori, ada inner child, ada self image, ada trauma, ada watak, ada bakat di situ, ada habit, ada emosi tadi kita belajar, ada intuisi, ada imajinasi, ada nafsu di dalam subconscious ini. Ya. Cuman bagiannya di mana Bu Aisyah? Ya. Jadi kalau kita masuk ke sini nih ya, ternyata kegiatan berpikir dan berzikir itu meliputi semua sel dalam tubuh. Jadi kalau ada yang tanya subconscious mind itu yang mana Bu Aisyah? Itu seluruh tubuh. Bahkan sudah nggak disebut lagi subconscious mind, tadi ada boundless consciousness. Jadi kalau conscious mind itu masih di otak. Conscious mind itu masih ada kaitannya di otak saja, conscious mind.
Tapi kalau subconscious mind itu sudah masuk karena ada kolbu di situ, ada emosi di situ, ada nafsu di situ, ada sel-sel otot di situ. Semua sel otot ini bisa berzikir. Jadi kalau saya ditanya subconscious mind di mana, Bu Isa? Ya, udah masuk semua tubuh. Makanya termasuk juga ada trauma kalau kita mengalami sebuah peristiwa yang buat trauma. Memang awalnya masuk di pikiran, tapi lama-lama turun lewat sistem saraf, kesimpan di dalam sel-sel tubuh. Makanya kita beberapa tempat tuh sakit badan kita. Dan jauh lagi di bawah subconscious mind ada namanya boundless consciousness. Ini yang luar biasa. Ya, ilmu ini yang membuat kadang-kadang bawah sadar kita itu kayak ada sebuah petunjuk. Ya, kalau orang-orang tasawuf bilang ada ilmu laduni. Ya, belum baca buku, tapi kok rasanya saya udah tahu duluan pas baca buku, pas banget, ini yang saya cari gitu. Ya, termasuk antara kaitan kami dengan Bunda Eri, saya langsung, kok pas banget ya, ya Allah gitu, Masya Allah. Ya, jadi ya boundless consciousness itu kesadaran tanpa batas, dan manusia punya ini. Ya. Untuk ada teman saya yang bilang consciousness expansion, kesadaran yang diperluas. Ya. Ini mekanismenya banyak ya, makanya banyak ada orang yang sensitif, semakin perasa, karena udah ini kesadaran itu diperluas. Kadang-kadang nggak baca buku, cuma minta ya Allah, ya Allah kasih petunjuk padaku, aku harus bilang apa sama suamiku, aku harus bersikap apa sama suamiku. Atau ya habis itu kita udah doa, kita istighfar, terus besok ibu-ibu melakukan sesuatu kegiatan mengambil keputusan. Itu sudah kerja yang di dalam tubuh ini, boundless consciousness, tanpa batas. Sudah Allah masuk, dan semuanya tertunjukkan. Ya. Ini, karena tadi ada lubang-lubangnya. Memang kemampuan mata kita nggak banyak. Kita baca buku ada beberapa halaman aja, tapi matanya di otak yang ada di seluruh tubuh ini menangkap semua. Termasuk ya pesan ilahiyah. Ada orang yang pembuluh meridian ini sensitif. Ada keluarganya mau meninggal, dia belum ketemu, belum dikasih kabar juga dia rasa ini dia pergi ya. Karena orang mau meninggal itu gelombangnya memberi pesan, ketangkep sama kita. Ya ini sudah namanya bawah sadar, the boundless consciousness. Memberi pesan lewat tadi jalur-jalur yang kita sampaikan, lewat sadar dulu, ya lapisan terdepan, depan, kemudian lewat throat naik lagi ke fuad, di atas kepala, ya dan kemudian ke loop, semua jadi potensi semua ini, ya berpikirnya kita, berzikirnya kita, tuntunan ilham dan segala macam itu nanti. Dan nanti setelah kejadian baru ya Allah kemarin aku merasa aku mikirin dia misalnya. Ini pendekatan secara ya populer, karena kalau kita bicara detail tentu lama makan waktu bersemester. Dan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk ya mengenali ya seluruh potensi ya sadar ya thought, fuad, look kita. Ya, sehingga apa? Sehingga ya kita jadi pas selesai itu langsung kayak keluar dari sebuah pesantrennya 30 hari yang rasanya Masya Allah ya, tidak ada lagi ketakutan yang sangat terhadap masalah pandemi, tidak ada lagi kekhawatiran yang sangat terhadap suami yang barangkali sikap cuek, tidak ada lagi kekhawatiran yang sangat terhadap anak-anak yang barangkali belum dapat kuliah. Ini kan begitu kan ya. Dan satu lagi, karena tadi gelombang itu ini kalau ada anatominya ada namanya gelombang eterik, yang lapisan berikutnya astral, yang lapisan berikutnya kausal, yang lapisan berikutnya ada spiritual. Nah spiritual ini lapisan yang terluar ini keluar pada saat kita berdoa, pada saat kita berniat, pada saat kita berprasangka. Tentu berdoa kita pasti ya alhamdulillah ya, kita rajin doa dan pasti doa baik-baik. Niat juga, tapi yang prasangka ini yang hati-hati. Karena prasangka terbagi dua lagi. Ada yang husnul, ada yang su'ul. Ya. Manusia berprasangka setiap harinya itu ya 6.000 kali, 60.000 kali. Masih 80% ini su'ul. Hati-hati, itu bisa menarik. Bisa menarik. Ketakutan terus ya, ketakutannya ditarik. Gitu. Maka cepat-cepat dilihat astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Dari makna yang begitu banyak makna yang kalau kita bicara gelombang ini mendilat apa yang terlanjur diomongin supaya nggak narik gitu loh ceritanya. Ya. Nah, soul itu
Karena kita pada saat som itu ya, ada waktu yang tidak makan, ini dari masalah makan aja dulu ya. Maka apa yang terjadi? Sinyal ini tidak terganggu. Jadi sinyal ini broadcast-nya nggak terganggu. Ya. Kalau kita sinyal kita tuh kadang sinyal kan ada 4G, 5G gitu ya. Nah itu pernah terganggu kan? Sinyal tubuh ini dalam kondisi som dia tidak terganggu. Maksudnya apa bahasa? Dia tidak ada fluktuasi karena gara-gara makanan. Karena sinyal ini juga salah satu pembentuk sinyal adalah makan minum. Kalau kita yang makan sahur, itu makanya mengapa som itu kita diminta untuk sahur. Agar apa? Untuk bahan dasar sinyal ini. Dia diproses oleh badan ini, sel-sel, nanti keluarnya dari pembuluh meridian ini. Ya. Kan kita tidak sedang som, mungkin tadi pagi barangkali, misalnya habis makan pagi jam 6 gitu ya, ini jalan sinyalnya. Terus jam 10 menit itu ya dalam konteksnya gelombang itu berhenti dulu sinyalnya nggak jalan. Tunggu habis ngemil itu 1 jam proses ngemil dia jalan lagi gitu. Siang makan tuh habis sholat zuhur makan tunggu dulu lagi sinyalnya baru jalan lagi. Sore kita juga nggak doain gohir itu sinyalnya berhenti dulu baru dia jalan lagi. Jalan lagi. Maka apa yang terjadi? Sinyal yang membawa pesan doa tidak dahsyat. Tapi som itu karena hanya pada saat kita sahur, habis itu kita berhenti, sinyal ini jalan. Membawa pesan apa? Membawa pesan doa, membawa pesan niat, membawa pesan prasangka. Makanya dalam kondisi saum, hati-hati berprasangka. Kenapa? Terbroadcast nanti prasangkanya. Jalan keluar ke alam semesta dan ditarik. Itu makanya lagi saum kita ya, lagi berpuasa ini kita dilarang ngomongin jelek orang. Mulut juga harus kita puasa. Makanya meningkatnya yang namanya saum. Ya, puasa, saum, siam gitu kan. Nah, kalau puasa aja tuh baru makan minum, tapi hati-hati sinyal tuh lagi kenceng tuh. Paling kenceng kapan Mas? Dalam 1 hari som itu sinyal kenceng, makanya doa banyak-banyak. Paling kenceng menjelang buka puasa. Karena sudah berjam-jam ini nyala terus. Makanya sebelum buka diminta kita berdoa di situ. Sampai sini bisa kan? Mbak Isa, kalau kita makan minum kan diproses dari sinyal ini, iya betul. Makan, minum, air. Nah, termasuk juga air yang saya juga alhamdulillah jazakumullah khairan kasihan ini ya Bunda Eri dan Ibu Ita memberikan saya itu ya biogas itu adalah membuat molekul-molekul air menjadi terpecah gitu sehingga lebih gampang masuk ke sini. Dan apa yang terjadi ini bulatan-bulatan ini jadi lancar kalau kita pakai itu. Ya, kepenatan yang ngumpul-ngumpul di sini ini yang nanti menekan otot-otot itu lepas. Makanya kalau habis itu rasanya lebih ringan ya gitu. Apapun produknya itu dalam rangka untuk melepaskan, membuka sinyal ini. Pakai gelang. Bersyukur sekarang ditemukan. Ya. Nah, tentunya waktu kita menggunakan, kita bersyukur dulu ya Allah. Engkau kasih petunjuk orang-orang secara teknologi membuat hal-hal seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bersyukur, nanti kita merasa, oh ini yang bikin saya sendiri, bukan berkat Allah. Allah berikan petunjuk pada orang-orang untuk ya menciptakan teknologi termasuk itu teknologi semua. Ya. Dan sekali lagi kurang lebih seperti ini, insyaallah manfaatnya Ramadan ya. Makanya mengapa bulan Ramadan disebut bulan bercahaya karena semua orang cahayanya panjang. Ya, kan kalau kita bulan Ramadan kan itu pasti orang beriman kan puasa ya, saum ya. Tapi kan banyak kan di dunia ini. Makanya bercahaya itu betul-betul bercahaya. Ya. Dan sekali lagi insyaallah ini ya, sekali lagi mohon maaf bila banyak kurangnya. Ya, ini betul-betul sebuah ikhtiar pendekatan secara ya analisa dan hikmah atau sintesa ya, dan senantiasa memohon petunjuk Allah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.